Pelatih GS Chalters sempat negosiasi Megawati untuk jadi opsi pengganti Giselle Silva. Bursa transfer semakin memanas, tim bola voli GS Chalters Soul Kicks mengklaim telah mencapai kesepakatan untuk tetap mempertahankan satu pemain andalannya, Giselle Silva, yang sebelumnya kedapatan gagal membawa Megawati ke pangkuan GS Chalters. Desas-desus masa depan pemain asing yang berkiprah di Liga Voli Korea terus diperbincangkan. Pebola voli putri Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi dan Giselle Silva yang paling disorot pergerakannya. Pasalnya, baik Megawati dan Giselle Silva sama-sama mampu memberikan kontribusi besar terhadap tim yang dibelanya. Megawati bahkan berhasil membantu Daejeon Jungkwanjang Red Sparks kembali lolos ke babak playoff dalam 2 musim berturut-turut. Selain itu, Megawati tampil mengesankan secara individu dengan statistik permainannya dalam menyerang. Dia saat ini masih memegang status sebagai pemain dengan tingkat keberhasilan serangan tertinggi. Kehadiran Megawati juga tak hanya menguntungkan Red Sparks saja. Popularitas Liga Voli Korea ikut meningkat berkat kehadiran atlet asal Jember, Jawa Timur itu. Megawati seakan memberikan warna baru terhadap dunia bola voli Korea Selatan. Diketahui, dia juga merupakan seorang muslim yang bertanding menggunakan hijab. Pelatih Red Sparks, Ko Hye-jin sampai mengakui bahwa atlet berusia 25 tahun itu sangat berkontribusi terhadap tim. Megawati memiliki andil besar dalam performa tim kami, kata Ko Hye-jin, beberapa waktu lalu. Namun, kisah Megawati dan Red Sparks tampaknya hampir di penghujung perpisahan. Sebagian media Korea juga sudah menyinggung bahwa Megawati kemungkinan akan kembali ke Indonesia karena masalah keluarga. Selain itu, opsi lain untuk Megawati adalah hijrah ke Turki atau Jepang. Agen Megawati, Kim Sung-hun mempertegas dia juga tidak akan mendaftar sebagai pemain asing umum. Megawati memutuskan untuk tidak mendaftar tryout pemain foreigner, asing umum, yang akan berakhir pada 19 Maret, katanya, dilansir dari newsis.com via Naversport. Situasi penuh tanda tanya tersebut berbanding terbalik dengan hubungan tim GS Chalters dan Giselle Silva. Salah satu pejabat klub sudah mengakui bahwa pihak tim sudah mencapai kesepakatan dengan atlet asal Kuba tersebut. Kami belum berbicara langsung dengan Silva tentang pembaruan kontraknya, tetapi kami telah mencapai kesepakatan, kata pejabat klub GS Chalters yang tidak disebutkan namanya, dilansir dari Yonhap. Kami berencana untuk melakukan pembicaraan lebih rinci setelah musim reguler berakhir, ujarnya. Selain itu, pelatih GS Chalters yakni Lee Yang Taek juga sudah berbicara banyak dengan satu pemain andalannya itu. GS Chalters bersedia memperpanjang kontrak Oposite berusia 33 tahun itu. Kami pasti ingin merekrut kembali Silva, kami telah berbicara banyak dengannya. Belum ada yang diputuskan, kata Lee. Tetapi jika dia ingin mendaftar untuk uji coba, menjadi pemain asing, kami akan mewujudkannya, ujarnya. Hasil Liga Voli Korea, Megawati 38 poin, Red Sparks kalah dari Haipas. Red Sparks yang diperkuat Megawati Hangestri Pertiwi kalah dari Haipas pada laga terakhir fase reguler Liga Voli Korea di Gimnasium Chungmu, Daejeon, Rabu 19 Maret. Pelatih Ko Hye-jin kembali menempatkan Megawati sebagai pemain inti Red Sparks dalam laga ke-36 di Liga Voli Korea. Pemain timnas voli Indonesia itu benar-benar menjadi pusat permainan Red Sparks. Berkali-kali Megawati menjadi tumpuan serangan Red Sparks. Spike Mega pun kerap berujung poin. Saat tugas menjadi speaker dibebankan ke pemain lain, poin sempat tersendat. Red Sparks yang sempat memimpin kemudian disamakan pada posisi 16-16. Blocking yang bisa ditembus lawan menjadi salah satu masalah Red Sparks. Setelah itu Red Sparks tertinggal dan kalah 20-25 pada set pertama. Pada set kedua Red Sparks melakukan start dengan baik dan menciptakan keunggulan 5-1. Megawati dan kawan-kawan kemudian melesat dan unggul 9-3. Haipas mencoba bangkit dan mencoba meredam momentum Red Sparks. Merlin Nikolova CS mencoba merapatkan jarak sehingga Red Sparks hanya unggul 3 poin. Megawati masih dominan dalam perolehan poin, sama seperti set pertama, namun kali ini pemain-pemain lain seperti Pyo Sung-ju dan Jeon Da-bin juga memiliki kontribusi dalam penyerangan.
Red Sparks memimpin 20-15. Selanjutnya Red Sparks mengamankan set kedua dengan kemenangan 25-19. Red Sparks dan Hypas terlibat duel sengit pada set ketiga. Kejar-mengejar poin terus terjadi dengan posisi Red Sparks unggul. Hypas selalu gagal melampaui poin Red Sparks. Dari skor 8-7, Red Sparks memimpin 16-14. Setelah interval kedua, Red Sparks bisa menabung keunggulan dan agak menjauh dari Hypas. Red Sparks lantas unggul 4 poin, namun Hypas memberi perlawanan tak kenal lelah sehingga sempat memangkas jarak. Usaha Red Sparks berujung dengan kemenangan 20-19 pada set ketiga. Red Sparks mengawali set keempat dengan tertinggal 0-3. Red Sparks bekerja keras merapatkan jarak, namun Hypas bisa menjaga keunggulan. Usaha keras Red Sparks berbuah poin yang mengantarkan mereka menyamakan kedudukan menjadi 12-12. Red Sparks pun memimpin, namun tak lama. Hypas kembali memimpin dan bisa meninggalkan Red Sparks. Serangan dan pertahanan Red Sparks seketika tak berjalan baik. Red Sparks tertinggal 16-22 dan mengakhiri set keempat dengan kekalahan 17-25. Hypas unggul cepat dan melesat meninggalkan Red Sparks di awal set penentuan. Megawati dan pemain-pemain utama Red Sparks ditarik oleh pelatih Ko Hye-jin pada set kelima. Red Sparks sempat merebut 1 poin tetapi Hypas membalas dengan merebut 2 poin selanjutnya. Red Sparks tertinggal 16. Pada saat skor 28, Megawati terlihat meninggalkan arena dan menuju ruang ganti. Red Sparks yang menurunkan para pemain pelapis di set kelima tak kuasa menahan laju Hypas. Red Sparks kalah 8-15 pada set kelima. Red Sparks kalah 2-3 dan meraih 1 poin dari laga ini. Dengan hanya meraih 1 poin, Red Sparks menempati peringkat ketiga di klasemen fase reguler Liga Voli Korea. Menjadi kapten sekaligus pemain paling senior di tim voli Daejeon Jungkwanjang Red Sparks bukanlah tugas yang mudah bagi Eum Hye-seon. Namun, dengan keteguhan hati dan semangat juang yang tinggi, ia menghadapi segala rintangan demi mengejar mimpi meraih gelar juara. Perjalanan Red Sparks dalam 2 musim terakhir menunjukkan peningkatan yang signifikan, menumbuhkan keyakinan bahwa mimpi tersebut bukanlah hal yang mustahil. Pada musim 2022-2023, Red Sparks hampir mencapai babak playoff, sebuah pencapaian yang membangkitkan semangat tim. Musim berikutnya, mereka berhasil lolos ke kompetisi musim semi untuk pertama kalinya dalam 7 tahun, menandai kebangkitan tim di kancah Liga Voli Korea. Peran Eum Hye-seon sebagai kapten sangat vital dalam perjalanan ini, memimpin rekan-rekannya dengan pengalaman dan dedikasi yang tak tergoyahkan. Namun, perjalanan menuju puncak tidak selalu mulus. Red Sparks dihadapkan pada tantangan berat ketika 2 pemain kunci, Vanja Bukilic dan Park Eun-jin, mengalami cedera pergelangan kaki dalam waktu yang berdekatan. Kehilangan ini menjadi pukulan telak bagi tim, terutama saat babak playoff semakin dekat. Eum Hye-seon, sebagai kapten, merasakan beban yang lebih berat. Air matanya tak terbendung saat mengingat momen-momen sulit tersebut, menunjukkan betapa besar tanggung jawab yang ia pikul. Di tengah situasi yang menantang, muncul sosok Megawati Hangestri Pertiwi, pemain asal Indonesia yang bergabung dengan Red Sparks. Kehadirannya membawa angin segar bagi tim. Pada pertandingan pekan ke-35 Liga Voli Korea Selatan melawan I-Pepers, Megawati tampil gemilang dengan mencetak 35 poin, membawa Red Sparks meraih kemenangan 3-0, 27-25, 25-17, 25-19. Kemenangan ini tidak hanya memutus 2 kekalahan beruntun, tetapi juga mengantarkan Red Sparks ke posisi kedua klasemen sementara. Performa impresif Megawati tidak hanya berhenti di situ. Ia dinobatkan sebagai Player of the Game berkat kontribusinya yang luar biasa. Dengan tingkat keberhasilan serangan mencapai 52%, Megawati menunjukkan kelasnya sebagai salah satu pemain terbaik di liga. Pencapaian ini semakin istimewa mengingat ia baru kembali bermain setelah sempat diistirahatkan dalam 3 laga sebelumnya. Megawati mengungkapkan keinginannya untuk segera kembali bermain agar tidak kehilangan ritme permainan.
meskipun ia memahami keputusan pelatih untuk memberikan kesempatan kepada pemain lain. Kehadiran Megawati memberikan dampak positif bagi tim. Yoon Hee-seon tidak lupa mengucapkan terima kasih atas kontribusi Megawati, yang akrab disapa Mega. Ia menyebut bahwa dukungan dari rekan-rekan setim, termasuk Mega, sangat membantunya melewati masa-masa sulit. Semangat dan dedikasi Mega di lapangan menjadi inspirasi bagi seluruh tim, menunjukkan bahwa dengan kerja keras dan kebersamaan, tantangan seberat apapun dapat diatasi. Namun, perjalanan Red Sparks belum selesai. Cedera yang menimpa pemain kunci masih menjadi ancaman bagi mimpi mereka meraih gelar juara. Yoon Hee-seon dan seluruh tim terus berdoa dan berharap agar rekan-rekan mereka dapat pulih tepat waktu untuk kembali memperkuat tim di babak playoff. Mereka menyadari bahwa jalan menuju gelar juara penuh dengan rintangan, tetapi dengan semangat pantang menyerah dan solidaritas yang kuat, mimpi itu tetap mereka kejar. Pelatih Cha Sang-hyun memberikan pandangannya bahwa ujian yang dihadapi Red Sparks dapat menjadi pemicu semangat yang lebih besar. Ia percaya bahwa jika para pemain yang cedera dapat kembali tepat waktu, tim akan memiliki motivasi tambahan untuk meraih hasil positif. Ia mendorong Yoon Hee-seon untuk tetap kuat dan yakin bahwa hal-hal baik akan datang menghampiri mereka. Dengan sisa waktu 2 pekan sebelum babak playoff dimulai pada 25 Maret mendatang, Red Sparks memiliki kesempatan untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin. Mereka akan menghadapi juara bertahan, Suwon Hyundai NC Hillstate, dalam 3 laga untuk memperebutkan tiket ke final. Tantangan besar menanti, tetapi dengan semangat juang yang tinggi dan kebersamaan tim, Red Sparks siap menghadapi apapun demi meraih mimpi menjadi juara. Perjalanan Red Sparks musim ini adalah bukti nyata bahwa dengan kerja keras, keteguhan hati, dan dukungan satu sama lain, segala rintangan dapat diatasi. Air mata kapten, terima kasih untuk Mega, dan doa seluruh tim menjadi simbol perjuangan mereka dalam mengejar mimpi. Semoga cerita ini menginspirasi banyak orang bahwa dalam setiap tantangan, selalu ada harapan dan kesempatan untuk bangkit dan meraih impian. Megawati Hangestri Pertiwi, pevoli andalan Indonesia yang akrab disapa Megatron, tengah menjadi sorotan dunia voli internasional. Performa gemilangnya bersama Jung Kwan-jang Red Sparks di Liga Voli Korea, V-League, musim 2024-2025 telah menarik perhatian klub-klub dari berbagai belahan dunia, termasuk Amerika Serikat, Jepang, Turki, dan Eropa. Megawati memulai kiprahnya di V-League pada musim 2023-2024 sebagai pemain asing kuota Asia. Dalam musim debutnya, ia berhasil mengumpulkan 797 poin, termasuk 61 poin di babak playoff semifinal. Pencapaian ini menempatkannya sebagai salah satu pemain kunci bagi Red Sparks. Pada musim 2024-2025, Megawati terus menunjukkan konsistensi dengan mencetak 764 poin, menempatkannya di peringkat ketiga daftar pencetak poin terbanyak. Ia juga memimpin dalam kategori serangan dengan tingkat keberhasilan 47,43%, serta menjadi yang terbaik dalam serangan dari belakang dengan angka 49,74%. Kontribusinya yang signifikan membantu Red Sparks lolos ke babak playoff. Pada Desember 2024, Megawati mencapai tonggak sejarah dengan mengumpulkan total 1.000 poin di V-League, menjadikannya pemain ke-70 yang mencapai prestasi tersebut di divisi putri Liga Voli Korea. Pencapaian ini diraih dalam waktu kurang dari 2 musim, sebuah indikasi dari dedikasi dan kemampuannya yang luar biasa. Red Sparks memberikan penghormatan khusus dengan merayakan Mega Day, sebuah acara yang menghadirkan 200 penggemar Indonesia untuk mendukung langsung Megawati di pertandingan V-League. Performa impresif Megawati tidak luput dari perhatian klub-klub internasional. Minat terhadapnya meningkat pesat, dimulai dari Amerika Serikat, kemudian merambah ke Jepang, Turki, dan Eropa. Bahkan, klub-klub di Indonesia menunjukkan ketertarikan untuk membawanya kembali ke tanah air, mengingat perkembangan pesat Liga Voli domestik dengan investasi besar. Kontrak Megawati dengan Red Sparks akan segera berakhir, dan ia berada di persimpangan penting dalam karirnya. Ada 3 opsi utama yang dapat dipertimbangkan. 1. Bertahan di V-League. Jika memilih tetap di Korea Selatan, Megawati dapat mendaftar sebagai pemain asing non-Asia melalui draft pemain asing.
Status ini memungkinkan gaji yang lebih tinggi, dengan batas maksimum $250.000 per musim, dibandingkan dengan $150.000 sebagai pemain kuota Asia. Namun, mengikuti draft berarti ia berpotensi bermain untuk tim lain, tergantung hasil undian. Alternatifnya, ia dapat tetap sebagai pemain asing Asia dan terus membela Red Sparks dengan gaji saat ini. 2. Bermain di liga lain. Tawaran dari klub-klub Jepang, Turki, dan Eropa membuka peluang bagi Megawati untuk mengeksplorasi kompetisi baru. Liga-liga tersebut dikenal memiliki tingkat kompetisi tinggi dan dapat memberikan pengalaman berharga serta peningkatan karir. 3. Kembali ke Indonesia. Dengan perkembangan pesat liga voli domestik dan investasi yang meningkat, kembali bermain di Indonesia menjadi opsi menarik. Selain mendekatkan diri dengan keluarga dan penggemar tanah air, Megawati dapat berperan dalam meningkatkan kualitas dan popularitas voli di Indonesia. Saat ini, Megawati memilih untuk fokus pada pertandingan playoff bersama Red Sparks. Babak playoff final antara Red Sparks dan Hillstate dijadwalkan berlangsung pada 25 hingga 29 Maret 2025. Jika berhasil lolos ke final, mereka akan menghadapi Pink Speeders pada 31 Maret 2025. Keputusan terkait masa depannya akan dibuat setelah musim berakhir, dengan mempertimbangkan berbagai tawaran dan opsi yang ada. Penggemar voli, baik di Indonesia maupun internasional, menantikan keputusan Megawati dengan antusias. Banyak yang berharap ia dapat terus berkembang dan mencapai prestasi lebih tinggi, terlepas dari liga atau klub mana yang akan dibelanya. Dukungan dari penggemar akan menjadi modal penting bagi Megawati dalam menentukan langkah selanjutnya dalam karir profesionalnya. Dengan berbagai pencapaian dan minat yang datang dari berbagai penjuru dunia, Megawati Hangestri Pertiwi berada di titik krusial yang akan menentukan arah karirnya ke depan. Keputusan yang diambilnya tidak hanya akan memengaruhi perjalanan profesionalnya, tetapi juga memberikan dampak pada perkembangan voli di Indonesia dan inspirasi bagi atlet-atlet muda tanah air.